Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Spendel, selamat pagi. Apa kabar Sobat pagi ini? Semoga kita semua selalu sehat dan terlindung dari virus-virus yang sedang mewabah saat ini. Amin ya rabbal alamin. Baik Sobat, bertemu lagi dengan saya Shirley Fiona Hayunda di Bincang-Bincang Spendel TV, membuka inspirasi, menumbuhkan motivasi. Di studio kita kali ini, kita kedatangan 3 orang tamu yang sangat spesial, yaitu ada Ibu Subriani, Ketua DWP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, ada Ibu Derisyal Niweti, selaku tim verifikasi penilaian lomba tata kelola lingkungan sekolah. Yang ketiga ada Ibu Adrieti, selaku Ketua DW Persatuan SMP Negeri 8 Padang. Selamat pagi Bu. Pagi. Apa kabar ibu-ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelumnya, kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk Dharma Wanita Persatuan yang ke-22. Semoga Dharma Wanita Persatuan, khususnya unit Dinas Pendidikan Kota Padang, semakin jaya dan memberikan kontribusi positif terhadap kemajuan pendidikan. Baik Bu, izinkan kami berbincang-bincang berkaitan dengan penilaian tata kelola lingkungan sekolah yang menjadi kompetisi antar sekolah dalam rangka HUT Dharma Wanita Persatuan Kota Padang tahun ini. Seberapa besar peran Dharma Wanita terhadap tata kelola lingkungan sekolah, Bu? Mungkin ya, selamat pagi anak-anak siswa semuanya. Tata kelola sekolah ini mungkin adalah salah satu kegiatan dari Dharma Wanita Persatuan Dinas Pendidikan. Mungkin anak-anak belum pernah kenal ya Dharma Wanita. Karena apa? Dharma Wanita bukanlah organisasi anak-anak atau siswa, tapi organisasi pegawai perempuan dan istri pegawai yang berada di suatu instansi. Nah, jadi artinya anggotanya adalah ibu-ibu guru, ibu-ibu pegawai, dan istri-istri dari bapak guru. Nah, tujuan sebenarnya itu juga untuk memajukan perempuan-perempuan dan juga menambah ilmunya. Tapi sekarang kok anak-anak bisa ketemu dengan Dharma Wanita. Dan anak-anak juga harus tahu karena apa Dharma Wanita sebenarnya juga mensejahterakan pegawai juga siswa di sini. Menambah ilmu siswa di sini juga. Misalnya salah satu kegiatan program Dharma Wanita yang sedang terlaksana hari ini, Lomba Tata Kelola Sekolah. Tata kelola sekolah yang biasanya anak-anak tahu itu yang tata kelola itu kan ada siswa, ada ibu guru, ada bapak guru. Nah, tapi ada pun tata kelola yang ya, mau dijapri oleh DW khusus tata kelola khusus, tata kelola inovasi. Yang kita ambil di sini taman, ruang WC, ruang ibadah, kemudian satu lagi lingkungan lain. Lingkungan lain ya lingkungan khusus, misalnya lingkungan kesenian, taman, ruang-ruang khusus, ruang OSIS, UKS dan sebagainya. Bagaimana itu terperdaya, terpakai dengan bagus, terpelihara dan anak-anak senang. Karena apa? Ibu-ibu DW juga adalah salah satu dari orang tua. Nah, kan ya, mereka juga salah satu dari orang tua, perempuan-perempuan yang akan menyelesaikan juga sekolah. Jadi kalau terjadi permasalahan sekolah, lingkungan sekolah nggak bagus, anak-anak juga tidak nyaman. Nggak nyaman belajar, nggak nyaman beribadah, nggak nyaman di pustakanya juga. Jadi sasarannya itu ruang pustaka, ruangan WC-nya, ruang musalanya, ruang pertemuannya, ruangan OSIS-nya. Jadi kita sama-sama nanti bisa membenahi. Ketika kita adakan lomba, masing-masing kan saling meningkatkan. Oh, pustakanya agar lebih bagus. Karena apa? Setelah diperiksa tadi kan ada temuan-temuan. Ada temuan-temuan dan inilah yang perlu diperbaiki. Inilah yang perlu dipertahankan. Sama misalnya tadi ketika pustaka. Di pustaka kalau biasanya kalau DW kan ada pojoknya literasi wanita. Nah, itu yang tanggung jawab ini Dharma Wanita. Nah, tapi kalau pojok literasi wanita, tentu yang memakainya juga siswa wanita nanti. Mungkin di situ buku-buku tentang kewanitaan,
mau memasak, memelihara diri, kebersihan, emansipasi wanita. Jadi tentu juga anak-anak nanti yang akan memenuhi pustaka itu. Tapi ibu-ibulah yang akan memotivasi dan membantu penyiapannya nanti. Itu salah satunya. Juga ketika masjid dan musala bersih, anak-anak juga nyaman. Ketika ruang WC-nya bersih, nah, kita juga periksa tadi di WC ada nggak kaca, ruang penggantung, ada sabun, WC-nya harum. Senang nggak anak-anak kalau ruangnya bersih seperti itu? Kan senang. Nah, jadi semuanya bertanggung jawab dengan sekolah, guru, siswa, dharma wanita juga. Jadi itulah salah satunya tujuan dari lomba tata kelola ini. Semua bisa membenahi sekolah dan semua merasa nyaman di sekolah. Gitu. Jadi itulah peran Dharma Wanita terhadap tata kelola lingkungan sekolah kita. Kemudian, poin-poin apa saja yang menjadi acuan penilaian tata kelola sekolah, Bu? Terima kasih atas pertanyaan Anda, sangat bagus sekali. Di dalam lomba tata kelola kebersihan lingkungan ini, yang kami lihat poin pertama itulah kebersihan dan kenyamanan WC sekolah. Dalam hal ini yang kami lihat itu yang pertama adalah kelengkapan sarana prasarana yang ada di WC, mulai dari sabun, gayung, misalnya sandal, pengharum, dan lain sebagainya. Kemudian kebersihan dan aroma yang harum dari WC. Seterusnya kenyamanan WC. Kita juga akan melihat kondisi fisiknya, lantainya bagaimana, jambannya juga bagaimana. Kemudian yang kedua, kebersihan dan kenyamanan musola tempat ibadah. Di sini indikator kami kelengkapan sarana prasarana, misalnya adanya toilet, tempat wudhu, sound system, dan lain sebagainya. Kemudian kelengkapan alat perangkat sholat. Kami juga di sana akan melihat tersedianya mukena, sarung, sajadah, Al-Quran, dan lain sebagainya. Kemudian kenyamanan dan aroma harum dari ruang musala juga kami jadikan sebagai indikator penilaian, dan literasi di dinding musala. Kami akan melihat adanya ajakan-ajakan untuk beribadah misalnya, atau huruf-huruf dari Al-Quran yang ditempelkan di dinding-dinding musala. Yang ketiga itu adalah kebersihan dan kenyamanan taman dan lingkungan sekolah. Di sini kami akan melihat keasrian taman, keindahannya, kebersihannya, dan variasi tanaman yang ada, sehingga taman itu terlihat indah dari kita lihat, dari kita pandang. Yang keempat itu adalah lingkungan lainnya. Dalam lingkungan lainnya ini yang kami lihat itu adalah keberagaman ruang, kebersihan, kenyamanan, keindahan, mulai dari ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang pustaka, ruang BK, ruang wakil kepala sekolah, lapor, dan lain sebagainya. Dan juga kami juga melihat ruang inovasi, misalnya adanya ruang literasi, ruang galeri, pik remaja, dan gazebo yang ada di sekolah. Kemudian ada lagi yang tidak kalah penting dalam penilaian kami adalah masalah memberikan sumbangan mukena ke musala atau masjid terdekat di lingkungan sekolah, dan juga memberikan sumbangan atau sembako kepada siswa, pegawai honor yang kurang mampu, atau masyarakat yang ada di lingkungan kita. Jadi itulah kriteria-kriteria yang kami jadikan sebagai penilaian dalam lomba tata kelola kebersihan lingkungan Dharma Wanita Persatuan. Terima kasih. Baik, Bu, terima kasih. Ternyata banyak juga ya poin-poinnya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Perbaikan atau inovasi apa yang dapat dilakukan oleh warga sekolah agar tercipta tata kelola lingkungan sekolah bersih, sehat, dan nyaman, Bu? Inovasi apa yang bisa kita kerjakan? Kita sudah tahu tadi indikator-indikator yang kita butuhkan. Jadi dari indikator tersebut nampak jelas bahwa Ketua DW SMP 8 tidak bisa bekerja sendiri. Dia harus membentuk struktur yang lebih update, mengikutkan semua pegawai dan siswa yang ada di sini. Jadi mungkin ada tim wanitanya juga, kelompok kewanitaan di OSIS juga nanti yang akan membantu kegiatan ini, juga kelompok guru-guru dan seksi-seksinya. Jadi kita berharap tadi di struktur baru seksinya ada 2 saja. Nah, ya 2 atau 3 saja anggotanya. Jadi sebenarnya semua yang ada di sekolah ini wanita-wanitanya itu adalah anggota seksi. Nah, karena mereka akan jadi penggerak. Jadi berdua itu mungkin penggeraknya, ketua dan sekretarisnya, tapi pelaksananya adalah semua wanita-wanita yang ada di sini.
mungkin Ibu Yat mungkin bisa kira-kira apa yang akan segera dibuatnya setelah ini. Silakan Bu Yat. Terima kasih Bu atas saran dan sumbangannya, pemikirannya. Mungkin untuk yang akan datang memperbaiki dulu strukturnya, ditambah mungkin akan dilibatkan juga OSIS ya sebagai siswanya, kita tambah strukturnya nanti. Dan kita akan membenahi mana yang masih belum kita benahi gitu. Itu ya Bu. Terutama di aksi sosial, Iya, OSIS berperan memberi bantuan kepada teman-teman, mendata orang-orang tua yang bisa diberi bantuan. Nah, jadi OSIS itu sangat berperan nanti. Baik, Bu. Terima kasih Bu. Jadi itulah perbaikan-perbaikan atau inovasi yang harus kita lakukan, yang harus kita kembangkan untuk lebih baik lagi. Mohon tips dan triknya nih Bu yang dapat dilakukan warga sekolah agar dapat mempertahankan tata kelola sekolah yang sudah baik ini Bu. Tipsnya sebenarnya dimulai dari diri sendiri. Yakinkan itu semua itu adalah untuk diri kita. Diri kita terlayani, orang lain juga terlayani. Jadi pastikan setiap hari kita bermanfaat bagi diri kita dan bermanfaat untuk orang lain. Dan pastikan tidak akan pernah kita bermanfaat ketika kita tidak menyayangi diri kita. Jadi pastikan benahi diri kita. Insya Allah kita akan berguna bagi orang lain. Kira-kira demikian. Karena Ibu yakin dan percaya, misalnya saja kita belum makan, kita belum rapi, gimana kita mau mencontohkan ke orang? Nah, jadi pastikan budaya itu ada di diri kita dulu. Jadi itulah mungkin salah satu trik dari Bu Yat setelah strukturnya dibuat, pastikan tim-tim yang menjadi struktur penggerak itu dia menjadi diri dia sendiri yang akan menjadi tauladan budi pekerti bagi yang lainnya, baru kita berikan kepada orang lain. Jadi demikian dari Bu Yat juga ada, mungkin dari Bu Doris juga ada. Ya, mungkin demikianlah. Baiklah Bu, terima kasih atas waktu dan informasi yang telah Ibu berikan kepada kami. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama siswa SMP Negeri 8 Padang. Oke Sobat Spendel, sekian dulu perbincangan kita kali ini bersama Ibu Subriani selaku Ketua DWP Dinas Pendidikan Kota Padang, bersama Ibu Doris Yelni Wedis selaku tim verifikasi penilaian lomba tata kelola lingkungan sekolah, dan juga bersama Ibu Adriyeti selaku Ketua DW Persatuan SMP Negeri 8 Padang. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan ya teman-teman. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.